Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membacakan kitab Tadhkirun-Nas, kitab yang ditulis oleh penulis dari klan Ba'alawi, di mana saya menemukan satu kisah yang termuat di dalam kitab tersebut yang tertulis di dalam halaman 291, yang mana di halaman tersebut ada bab, yang mana bab itu bab tentang menghidupkan tanah yang mati, artinya tanah yang tidak tergarap. Namun di sini ada satu kisah yang tidak patut dicontoh, karena di sini mendoakan dengan doa buruk terhadap orang lain. Saya akan tampilkan teksnya di layar sehingga penonton bisa menyimak, kemudian bisa ikut membaca, kemudian sama-sama memahami teks yang ada dalam kitab Tadhkirun-Nas tersebut. Seperti biasa, kitab Tadhkirun-Nas adalah kitab yang tulisannya sangat buram, sehingga perlu saya rubah teksnya sehingga tulisannya menjadi jelas. Namun meski saya rubah, saya tidak menambah atau mengurangi isi dari kitab Tadhkirun-Nas tersebut. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe, kemudian bisa like serta share video saya ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terkena doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasul serta membawa-bawa agama. Berikutnya teksnya akan saya tampilkan di layar dan saya akan masuk pada topik pembahasan. Kitab Tadhkirun-Nas halaman 291. Saya baca teksnya. Dzikru kalamihi radhiyallahu anhu fi ihya'in lil mawat wa ma ta'allaqo bih. Qala radhiyallahu anhu, azama al-habibu Ali ibn Hasan al-Atas ala ihya'i ardin biqurbil mashhadi faqala lahu ba'du du'ali ali kasir al-ardu ardi fala tu'amir fiha faqala lahu al-habibu alal biladi biladullah wa hadhihi ardun lam yajri alaiha milkun li ahadin min waqti atin wa tamud faqala ini qad dorobat sikofun min Muhammadin faqala lahu al-habibu ali wa ana alladhi talaqaitu ar-risasata biyadi faqala lahu futlaka mukhlata samaniyati ayamin wajal min ardi faqala lahu al-habibu ali fut mukhlata samaniyati ayamin wa ukhruj minat dunya fa'ahlakahu Allahu ba'da ayamin, yang artinya ini perkataan dari pengarang kitab Tadhkirun-Nas tentang menghidupkan kembali tanah-tanah mati dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Beliau, pengarang kitab Tadhkirun-Nas, ini bercerita bahwa Habib Ali bin Hasan al-Atas ini memutuskan untuk menghidupkan kembali sebidang tanah di dekat makam. Tetapi seorang anggota klan dari Al-Khatir ini berkata kepadanya, tanah itu milikku, jadi janganlah kamu menggarapnya. Jadi tanah yang digarap oleh Habib Ali bin Hasan al-Atas ini ternyata diklaim dimiliki oleh salah satu anggota keluarga dari Al-Khatir, sehingga Habib Ali bin Hasan al-Atas ini dilarang untuk menggarapnya.
Kemudian Habib Ali menjawab, tanah itu milik Allah dan tanah ini tidak dimiliki oleh siapapun sejak zaman Ad sampai zaman Samud. Jadi menurut Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu bahwa tanah itu milik Allah katanya. Dan tanah itu tidak dimiliki dari zaman Ad dan zaman Samud. Kemudian salah satu keluarga dari Al-Hatir ini berkata, aku telah mendapat tamparan di muka dari Muhammad. Kemudian Habib Ali menjawab, akulah yang menerima peluru itu dengan tanganku sendiri. Kemudian salah satu keluarga dari Al-Hatir ini berkata kepada Habib Ali, kuberi dirimu waktu 8 hari dan tinggalkan tanahku. Jadi karena merasa bahwa salah satu keluarga dari Al-Hatir itu yang memiliki tanah tersebut, sehingga ketika tanah itu digarap oleh Habib Ali, maka salah satu keluarga dari Al-Hatir ini mengancam kepada Habib Ali, kuberi tenggang waktu 8 hari untuk kamu meninggalkan tanah milik saya. Kemudian Habib Ali menjawab, kuberi dirimu waktu 8 hari dan tinggalkan dunia ini. Maka Allah menghancurkannya setelah beberapa hari. Jadi setelah salah satu keluarga dari Al-Hatir ini mengancam kepada Habib Ali, kemudian Habib Ali pun balas mengancam. Nah, ancaman dari Al-Hatir, keluarga Al-Hatir ini bahwa Habib Ali diberi tenggang waktu 8 hari untuk meninggalkan tanah miliknya. Tetapi Habib Ali mengancam balik, kuberi waktu 8 hari, maka tinggalkan dunia ini. Artinya mendoakan buruk agar salah satu keluarga dari Al-Hatir yang mengklaim tanah itu sebagai miliknya ini meninggal. Maka Allah menghancurkannya setelah beberapa hari. Dan Allah benar-benar menghancurkan salah satu dari keluarga Al-Hatir, artinya meninggal. Dari kisah ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa menghidupkan tanah yang sia-sia atau tanah yang nganggur, mati, ini baik. Tetapi ketika tanah itu sudah dimiliki oleh orang lain, dalam hal ini sudah dimiliki oleh keluarga Al-Hatir, maka Habib Ali tidak berhak untuk menggarap tanah tersebut. Tetapi ketika ditegur, Habib Ali mengatakan bahwa tanah itu milik Allah. Iya betul, semua yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah. Itu kan secara hakikat. Tetapi secara makhlukiyah, secara makhluk, tentu tanah itu ada pemiliknya. Dan dalam hal ini sudah dimiliki oleh salah satu keluarga Al-Hatir. Tetapi Habib Ali mengatakan bahwa tanah itu milik Allah, sehingga siapapun boleh menggarapnya. Ya, terjadilah adu argumen antara Habib Ali dan salah satu keluarga Al-Hatir, saling ancam. Salah satu keluarga Al-Hatir mengancam Habib Ali, tinggalkan tanah ini dalam jangka waktu 8 hari. Itu ancaman dari keluarga Al-Hatir. Tetapi Habib Ali pun mengancam balik, kuberi waktu 8 hari agar kamu benar-benar meninggalkan dunia ini. Artinya mendoakan buruk ini. Karena agar salah satu keluarga dari Al-Hatir ini meninggalkan dunia, dalam kata lain berarti cepat meninggal. Dan benar yang terjadi dalam beberapa hari ini, keluarga Al-Hatir itu dihancurkan oleh Allah atau meninggal berarti. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Habib yang notabene yang ngaku sebagai al-alim, al-alamah, as-syekh, wali, orang yang segudang ilmu, ini pengakuannya. Lantas apakah boleh mendoakan buruk terhadap orang lain? Semarah apapun, sejengkel apapun, ini agama tidak memperkenankan mendoakan buruk terhadap orang lain. Dan ini seluruh mazhab dan seluruh ulama sepakat bahwa mendoakan buruk kepada siapapun ini tidak diperbolehkan. Nah, ketika Habib Ali mendoakan salah satu keluarga Al-Hatir agar cepat
meninggalkan dunia, dalam kata lain agar cepat mati, maka doa itu doa yang sangat buruk. Maka dengan melihat satu catatan dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 291, di mana Habib Ali mendoakan buruk terhadap salah satu keluarga Al-Khatir, tentu kita tidak heran ketika Habib-Habib yang ada di Indonesia dengan mudahnya mendoakan orang lain dengan doa buruk untuk siapapun orang yang tidak disukainya, untuk siapapun orang yang beda dengan jalannya. Seperti halnya Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib muda lainnya yang dengan gampangnya ini mendoakan buruk terhadap orang lain atau ulama lain yang tidak sejalan dengannya. Karena moyangnya sendiri juga sudah mengajarkan mendoakan buruk terhadap orang lain. Ini bukan karomah. Karomah kok mendoakan buruk? Ini bukan karomah. Dan seluruh kitab-kitab catatan ulama, tidak ada satupun catatan ulama yang memperbolehkan seseorang mendoakan buruk terhadap orang lain. Lah, ketika kitab Tadhkirun Nas halaman 291 memuat kisah Habib Ali ini mendoakan buruk terhadap salah satu keluarga Al-Khatir, ini jelas ajaran yang tidak patut ditiru dan ajaran yang tidak baik. Untuk menguatkan apa yang saya sampaikan bahwa mendoakan buruk terhadap orang lain itu jelas larangan agama, tentu saya akan bacakan satu kitab pembanding, yaitu kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada teks berikut ini: wa yaqrabu minal li'ani ad-du'a'u 'alal insani bisyari hatta du'a 'ala dhalim ka qaulil insan masalan la sahahallahu jismahu wa la salamahu wa ma yajri majrahu fa inna dzalika madhumun wa fil khabari innal madluma liyad'u 'ala dhalim hatta yukafi'uhu summa yabqa lidzalimi indahu futlatun yaumal qiyamah, yang artinya dekat dengan laknat adalah mendoakan keburukan untuk orang lain, termasuk mendoakan orang yang berbuat zalim. Jadi mendoakan orang lain dengan doa yang buruk ini tidak boleh, termasuk mendoakan orang yang berbuat zalim sekalipun ini tidak boleh dengan doa-doa yang buruk. Seperti contoh doa sebagai berikut: semoga Allah tidak menyehatkan badannya, semoga Allah tidak memberikan keselamatan untuknya. Nah, doa-doa semacam ini doa yang tidak baik dan tidak dianjurkan oleh agama. Atau doa keburukan sejenisnya, karena semua itu adalah perbuatan tercela. Dalam hadis disebutkan, sungguh orang yang teraniaya mendoakan keburukan untuk orang yang menganiaya sampai lunas terbayar. Tetapi yang tersisa kemudian adalah kelebihan hak orang yang berbuat aniaya atas orang yang teraniaya pada hari kiamat. Jadi menurut Imam Al-Ghazali bahwa mendoakan buruk terhadap orang lain sekalipun orang itu berbuat zalim kepada kita itu dilarang oleh agama. Nah, teks ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 9 halaman 1569. Jadi ada dalam kitab Abu Hamid Al-Ghazali Ihya Ulumuddin juz 9 halaman 1569 cetakan Darus Si'ib Kairo. Ini sangat jelas bahwa apa yang tertulis dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 291 ini sebuah kisah yang tidak patut dicontoh, karena dalam halaman ini memuat kisah Habib Ali menggarap tanah orang lain yang dalam kata lain bukan milik Habib Ali tersebut. Tanah itu diklaim milik dari salah satu keluarga Al-Khatir. Namun ketika Habib Ali diperingatkan, Habib Ali justru mengancam balik dan mendoakan buruk, sehingga salah satu keluarga Al-Khatir itu benar-benar meninggal, didoakan buruk sampai meninggal. Nah, ini bukan keramat,
ini adalah laknat. Melaknat orang lain ini tidak boleh, ini larangan agama. Dan ini tidak boleh dijadikan contoh atau tauladan. Maka seringkali kitab-kitab Balawi ini kalau tidak memuat cerita khurafat, ya memuat sesuatu yang dianggap hebat. Ini kan sekilas sesuatu yang dianggap hebat. Jadi doa Habib Ali ini mustajab, mendoakan orang lain tertimpa musibah dan musibah itu benar-benar terjadi. Nah ini bukan keramat, karena keramat ini tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Nah ketika mendoakan buruk terhadap orang lain, kemudian doanya itu dikabulkan oleh Allah, ini termasuk perbuatan yang jahat. Ini termasuk perbuatan yang jahat. Jadi ajaran dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 291 ini ajaran yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, karena itu saya berpikir, apa iya Habib-Habib Balawi yang ada di Indonesia ini benar-benar keturunan Rasul? Sementara seringkali ajarannya melenceng dari ajaran Islam, terus seringnya mengglorifikasi klannya dengan dongeng-dongeng khurafat yang isinya mengunggulkan klan mereka sendiri, kemudian diminta tes DNA, tidak mau, padahal dulu menggembar-gemborkan untuk membuktikan keabsahan nasab yang tersambung ke Rasulullah dibutuhkan tes DNA. Nyatanya sekarang justru mengharamkan tes DNA. Jadi makin hari saya makin yakin bahwa klan Balawi bukan keturunan Rasul. Saya tutup dan saya akhiri bahwa siapapun muslim ini tidak diperkenankan mendoakan buruk terhadap orang lain, sekalipun orang tersebut adalah orang yang menzalimi kita. Jadi itu larangan agama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk penonton, dan penonton paham bahwa itu ajaran Habib yang tidak patut dicontoh dan tidak patut ditiru. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.